Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di atas air yang luas, di samping kota air yang ditarik ke utara oleh kura-kura roh kosong berbintang, Yiren berdiri di atas kayu mati yang hanyut, memegang busur yang jatuh jangkrik, yang merupakan harta sihir warisan keluarganya. Dialah yang berteriak keras dengan wajah hambar. Namun, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Dalam beberapa hari terakhir, di semua klan Gurun Timur, terutama di pasukan negara 10 Matahari, arus bawah telah tumbuh. Dalam rentang waktu singkat, Yiren dan komandan prajurit terpercayanya menemukan tren buruk ini. Karena panah simbol mantra super kuat yang disediakan Jihao, Yidi tiba-tiba mendapatkan daya tarik yang luar biasa. Komandan kelas tinggi dari semua klan Gurun Timur dan negara 10 Matahari semuanya pergi ke Yidi, seperti sekelompok lalat yang merasakan bau darah. Bahkan beberapa klan netral, yang tidak pernah terlibat dalam perebutan kekuasaan negara 10 Matahari, sekarang berayun ke Yidi. Panah simbol mantra, semua orang menginginkan panah simbol mantra dari Yidi. Semua orang menginginkan panah simbol mantra yang disediakan oleh Jihao, yang berkali-kali lebih besar daripada yang dibuat oleh Master Arrowcraft paling kuat di Eastern Wasteland. Bagi seorang pria Gurun Timur, panah simbol mantra kelas atas yang kuat dapat berfungsi sebagai harta sihir yang diwariskan keluarganya. Untuk panah simbol mantra kelas atas, seorang pria Gurun Timur akan bersedia memberikan semua yang dia miliki. Bagi prajurit dari Gurun Selatan, Gurun Barat, dan Gurun Utara, panah simbol mantra kecil mungkin tidak menarik sama sekali. Namun, di mata seorang pria Gurun Timur, itu bisa sama pentingnya dengan hidupnya. Yiren dengan jelas merasakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, para tetua dan komandan klan Gurun Timur yang dulunya dekat dengannya telah berubah. Saat berbicara dengan Yidi, orang-orang itu mulai menghindari memberikan jawaban langsung, mereka juga tidak mau melakukan kontak mata langsung dengannya lagi. Selain itu, para prajurit di bawah komando orang-orang itu sekarang telah berlari ke barak Yidi setiap hari, berbaur dengan prajuritnya dan menyebut mereka saudara. Bahkan para prajurit di bawah komando langsung Yiren, yang berbagi garis keturunan yang sama dengannya dan terkait dengannya, mulai memiliki pemikiran yang berbeda. Para prajurit ini sekarang berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik satu sama lain. Semua yang mereka katakan adalah tentang panah simbol mantra itu. Sebelumnya, di kota air ini, Yidi dan Yiren masing-masing memiliki 50% dari semua orang Gurun Timur sebagai pendukungnya. Tetapi hanya dalam 2 hingga 3 hari setelah Jihao membuang panah simbol mantra itu, sekitar 70% dari semua orang Gurun Timur memilih untuk mendukung Yidi, sementara sekitar 30% ditinggalkan sebagai pendukung Yiren. Setelah itu, Yidi bergerak lagi. Dia membuat segala macam janji, dia bahkan menjanjikan putrinya yang belum lahir kepada seseorang. Sebagai imbalannya, dia mendapatkan sejumlah besar bahan langka dari para tetua klan Gurun Timur dan komandan bermutu tinggi. Segera, Yiren menemukan dengan sangat terkejut bahwa ketika Yidi membuat serangkaian janji konyol, disatukan oleh Fata Morgana dan berbagai macam kepentingan, peringkat persetujuan Yidi tiba-tiba meningkat menjadi lebih dari 80%. Hanya kurang dari 10% dari semua orang Gurun Timur di kota air yang tetap menjadi pendukung Yiren yang tak tergoyahkan. Sementara yang lain tampak netral. Tapi, mereka sebenarnya ragu-ragu, karena prajurit mereka juga menuju ke barak Yi di sepanjang waktu. Situasi ini sangat buruk. Gurun Timur di kota ini semuanya adalah elit kelas atas dari semua klan Gurun Timur dan negara 10 Matahari, yang biasa ditempatkan di kota Puban. Para elit ini agak berpengaruh di klan mereka sendiri, yang berarti sikap mereka dapat mewakili separuh besar dari anggota klan mereka. Jika seseorang membiarkan sikap elit ini memengaruhi sudut pandang klan mereka, Yidi akan dapat mengalahkan Yiren dan menjadi pemilik masa depan negara 10 Matahari dengan cukup mudah. Yiren terlalu cemas, dia tidak bisa membiarkan situasi mengerikan ini berlanjut. Ketika dia melihat Yidi masuk ke markas sekali lagi, sepertinya sedang merencanakan sesuatu dengan Jihao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang keluar dari kota air. Dia menginjak air sambil berteriak keras. Yidi mengenakan jubah angsa yang bercahaya indah,
dan memegang busur lari guntur, yang melingkar dengan petir mendesis. Segenggam panah simbol mantra dipegang miring di anak panah yang diikat di pinggangnya. Hembusan angin yang terlihat dan bengkok bertiup di sekeliling tubuhnya, yang memungkinkannya terbang melintasi barak, tenda, lalu mendarat di permukaan air, 3.000 meter dari Yi Ren. Sebuah daun layu bergetar hebat di permukaan air. Menginjak daun, tubuh Yi dimulai gemetar bersamanya. Ji Hao berjalan keluar dari markas besar dan terbang ke menara pengawas. Menyilangkan tangannya di atas dadanya, dia menyipitkan matanya sambil menatap Yi Di dan Yi Ren, yang saling berhadapan. Feng Xing, Yi Di, dan keluarganya tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi padamu saat itu. Sekarang dia salah satu dari kami, Anda pergi membantunya. Yi Hao menyebarkan kekuatan rohnya dan segera menemukan Feng Xing di menara pengawas lain, yang jaraknya tidak dekat. Ji Hao buru-buru mengirim suaranya ke telinga Feng Xing dengan menggunakan kekuatan rohnya. Feng Xing menyipitkan matanya, melirik Yi Di dan Yi Ren, lalu perlahan mengangguk, musuhku adalah Yi Shen dan keluarganya, bukan Yi Di. Karena Yi Di adalah salah satu dari kita sekarang. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ji Hao melambaikan tangannya ke Feng Xing, lalu menoleh ke Yi Di dan Yi Ren lagi. 200.000 pemanah elit di bawah komando langsung Yi Di sekarang naik ke atas elang bulu besi. Keluarga Yi Ren sedikit lebih kuat dari keluarga Yi Di. Dia juga memiliki 200.000 pemanah elit di bawah komando langsungnya, menunggang burung nasar bermata darah. Burung nasar bermata darah lebih cepat dari elang bulu besi, dan lebih fleksibel di medan perang. Dalam hal kekuatan umum, pemanah di bawah komando langsung Yi Ren sedikit lebih kuat daripada mereka yang berada di bawah komando langsung Yi Di. Tapi segalanya berbeda sekarang, dan Ji Hao tidak bisa menahan senyum. Para pemanah di bawah komando Yi Di sekarang memiliki peralatan baru, dan cukup kuat untuk menghancurkan pasukan Yi Ren. Mengapa kamu berteriak? Yi Di mendarat di air. Dia 2 tahun lebih tua dari Yi Ren. Oleh karena itu, dia memasang wajah seperti kakak laki-laki dan berteriak dengan kasar, tahukah kamu bahwa kita diatur oleh disiplin militer? Anda seharusnya tidak meneriakkan omong kosong di sini. Jika moral tentara terguncang olehmu, kamu akan menderita cambukan Menteri Hao Tao. Apakah kamu benar-benar ingin dihukum? Wajah Yi Ren sedikit memerah. Dia memelototi Yi Di dan berteriak, Yi Di, kamu tahu dengan jelas apa yang telah kamu lakukan. Yi Di merentangkan tangannya, menunjukkan wajah jujur, dan berkata, apa yang telah saya lakukan? Apakah saya melakukan hal buruk? Katakanlah, apa yang telah saya lakukan sehingga Anda berteriak begitu keras kepada saya? Yi Shen membuka matanya dan berteriak keras, kamu berkolusi dengan Ji Hao. Yi Di tertawa terbahak-bahak, menyela Yi Ren, dan berkata, betapa konyolnya. Markis Xiao Ji Hao adalah komandan utama tentara besar ini. Saya melapor kepadanya, dan ini sangat masuk akal. Apakah Anda mengatakan bahwa saya berkolusi dengan Markis Xiao? Apa maksudmu dengan itu? Yi Di tiba-tiba mengangkat suaranya dan menggeram, kamu menggunakan kata berkolusi. Apakah Anda melihat Markis Xiao sebagai musuh? Yi Ren, kamu berniat buruk. Anda sesat. Apakah Anda bersama Gong Gong? Apakah kamu mengkhianati jenismu sendiri? Kesalahan besar mendarat di kepala Yi Ren, langsung membuatnya panik. Dia memandang Yi Di dengan kaget. Tiba-tiba, Yi Ren mengeluarkan panah, memecahkannya, dan melemparkan panah yang patah dengan keras ke arah Yi Di. Yi Di, aku bersumpah dengan panah yang rusak ini, aku ingin bertaruh denganmu. Aku akan bertaruh dengan hidupku. Busur dan anak panah adalah suci bagi orang-orang Gurun Timur. Sumpah panah patah adalah sumpah paling suci di semua klan Gurun Timur. Ketika seorang pemanah Gurun Timur memecahkan panah dan melemparkannya ke prajurit lain, ini mewakili awal dari pertempuran yang menentukan. Bahkan para master magus dari semua klan Gurun Timur, yang memiliki status tertinggi, atau Raja Negara 10 Matahari, tidak memiliki hak untuk menghentikan pertempuran yang dimulai dengan sumpah pedang yang patah. Yi Ren sangat marah, tetapi kemarahan itu tidak membakar pikirannya. Saat ini, Ji Hao adalah panglima utama tentara bersatu ini. Oleh karena itu, Yi Ren tidak pernah bisa membiarkan Yi Di menyelesaikan pidatonya dan mengungkapkan kesetiaan Yi Ren kepada Ji Hao. 10 pemimpin Sun Country telah membuat seruan, siapapun yang membunuh Ji Hao akan menjadi raja berikutnya dari negara 10 Matahari.
Namun demikian, ini hanya bisa diingat, alih-alih berbicara, belum lagi meneriakkannya dengan keras di depan seluruh pasukan. Hao Tao ada di sini, menjaga ketertiban seluruh pasukan. Jika Yi Di mengungkapkan niat buruk Yi Ren percaya bahwa Hao Tao pasti akan mengeksekusinya tepat di tempat, di depan wajah semua orang. Oleh karena itu, dia memecahkan panah dan melemparkannya ke Yi Di, meningkatkan kekuatannya saat dia meledak dengan geraman bergema untuk menantang Yi Di. Yi Di, jika kamu masih ingat bahwa kamu adalah orang Gurun Timur, jika kamu masih ingat bahwa kamu adalah pemilik garis keturunan negara 10 matahari yang mulia, lawan aku. Menghela napas panjang, Yi Ren tersenyum dingin dan melanjutkan, kali ini, mari kita bertaruh dengan semua yang kita miliki. Penampilan Yi Di berubah menjadi semakin dingin. Menatap Yi Ren, dia menjawab dengan dingin, bertaruh dengan semua yang kita miliki. Yi Ren dengan serius mengangguk dan berkata, prajurit kami, properti kami, wilayah kami di negara 10 matahari, termasuk tunangan kami, hidup kami, kehormatan kami, semua yang kita miliki, semua. Suara mengepak sayap yang menggelegar bisa terdengar. Elang bulu besi dan burung nasar bermata darah bangkit dari kota dan berteriak melengking, berdesir langsung ke langit. Burung-burung ganas besar ini melayang di udara untuk sementara waktu, lalu perlahan berbaris di belakang Yi Ren dan Yi Di. Hampir 100 tetua dan komandan bermutu tinggi dari negara 10 matahari dan prajurit Gurun Timur lainnya terbang ke langit. Hembusan angin kencang meraung di belakang tubuh mereka dan mengembun menjadi sayap raksasa, menahan mereka di udara. Mereka diam-diam melayang di udara, dengan hambar menatap Yi Ren dan Yi Di. Pertempuran yang dimulai dengan sumpah panah yang patah adalah sakral. Tidak ada satupun orang Gurun Timur yang akan menghentikan pertempuran suci. Yi Ren berbalik dan menggeram pada 200.000 pemanah yang naik di atas burung nasar bermata darah, melayang di belakangnya, aku mematahkan panah untuk bersumpah. Di bawah kesaksian jiwa leluhurku dan para dewa dunia, jika aku mati dalam pertempuran, kamu harus mengikuti jejak Yi Di, setia kepadanya, dan patuhi setiap kata yang dia katakan. Semua prajurit yang naik di atas burung nasar bermata darah meraung sebagai tanggapan. Mereka masing-masing mengeluarkan panah dari anak panah, memecahkannya, lalu melemparkannya ke bawah. Yi Di berbalik juga dan dengan serius memerintahkan para prajuritnya, yang naik elang bulu besi, sumpah panah patah. Di bawah kesaksian jiwa leluhurku dan para dewa dunia, jika aku mati dalam pertempuran, kamu harus mengikuti jejak Yi Ren, berjuang untuknya, dan mematuhi setiap kata yang dia katakan. Prajurit yang naik elang bulu besi juga mengeluarkan panah dari anak panah mereka, dengan wajah mereka sedikit berkedut dan gigi tergertak. Mereka memecahkan anak panah, lalu dengan gemetar melemparkan panah yang patah itu ke bawah. Panah yang dipatahkan oleh prajurit Yi Ren adalah panah biasa. Oleh karena itu, para prajurit itu tidak merasakan apa-apa saat memecahkan panah itu. Namun, Yi Di baru saja membagikan sejumlah besar panah simbol mantra kepada para prajuritnya. Sekarang, yang terkandung dalam anak panah para prajurit itu adalah semua panah simbol mantra kelas super yang disediakan oleh Ji Hao, bahkan tanpa satu panah biasa. Sumpah panah yang patah membuat masing-masing prajurit itu kehilangan panah simbol mantra yang begitu berharga, karena itu, para prajurit itu bahkan organ dalam mereka berkedut kesakitan. Yi Di, kamu dulu. Yi Ren mengangkat busurnya dan sedikit mengguncang tubuhnya, lalu meluncur ke belakang lebih dari 10 mil dengan jari kakinya dicelupkan ke dalam air. Yi Ren, setelah kamu. Yi Di mengangkat busur lari guntur. Tiba-tiba, badai dimulai di sekitar tubuhnya. Angin kencang menderu menggulungnya langsung ke langit. Di belakang tubuh Ji Hao, sebuah siluet dengan cepat melintas. Dengan wajah gelap, Hao Tao berdiri di menara pengawas saat dia berkata, memulai perkelahian di ketentaraan, ini adalah kejahatan besar. Ji Hao bahkan tidak melirik ke belakang saat dia menjawab dengan cepat, kita harus menghormati tradisi Gurun Timur. Mereka ingin bertarung sampai mati, jadi biarkan mereka melakukannya. Berhenti sebentar, Ji Hao merendahkan suaranya dan berkata, hanya satu pemimpin yang dibutuhkan untuk pasukan dari Gurun Timur. Saya hanya bertanya-tanya bagaimana kita harus mengirim Yi Ren kembali ke kota Puban. Dia melompat keluar, mencari kematian. Kalau begitu, biarkan dia mati. Wajah Hao Tao bergerak-gerak hebat.
Apa yang dikatakan Ji Hao sama sekali tidak memenuhi prinsip Hao Tao. Namun demikian, rencana Ji Hao ini akan melayani kepentingan seluruh umat manusia dalam situasi saat ini, dan cukup sempurna untuk serangkaian rencana yang dibuat oleh Xi Wenming dan Kaisar Sun untuk masa depan. Hao Tao berjuang sebentar di kepalanya, tetapi akhirnya, dia menghela nafas dalam diam. Tradisi Gurun Timur. Baiklah. Beberapa saat kemudian, Hao Tao bergumam. Elang bulu besi dan burung nasar bermata darah telah berteriak. Mereka naik ke langit yang lebih tinggi, melayang seperti dua semburan gelap. Mereka berteriak dan saling menantang, mereka menggetarkan sayap mereka, memecahkan udara, dan membiarkan bulu melayang turun dari langit. Bulu-bulu itu jatuh seperti kepingan salju. Tiba-tiba, Yi Ren berteriak dalam-dalam, angin musim gugur meniup jangkrik. Mengatakan ini, dia menarik tali busur di tangannya. Cahaya redup melintas di busurnya yang jatuh jangkrik, dan pada saat berikutnya, 3.000 anak panah dilepaskan, terbang diam-diam ke Yi Di, bersinar dengan cahaya keemasan cian samar dan tampak. Seperti angin keemasan di akhir musim gugur. Angin kering dan dingin, layu semua makhluk hidup, dan memberikan aura pembunuhan yang ganas. Yi Ren meluncurkan tembakan pertama. Ketika panah masih puluhan mil jauhnya dari Yi Di, aura pembunuhan yang kuat telah menyebar. Dari air yang menginjak kaki Yi Ren, sejumlah besar ikan mati melayang, menunjukkan perut putih mereka. Panahan Gurun Timur, memang mengesankan. Wajah gelap Hao Tao bergerak-gerak lagi saat dia memuji dengan tulus. Angin musim gugur meniup jangkrik, tidak lebih dari ini. Ji Hao tersenyum dingin. Bidikan ini tampaknya luar biasa, namun hanya berisi sedikit ras Dao Agung musim gugur yang layu, dan masih jauh dari Dao Agung sejati. Ji Hao telah mencapai tahap tertentu dalam studi Dao Agung, yang memungkinkannya untuk membenci tembakan yang diluncurkan oleh Yi Ren ini. Serangga terbangun. Tinggi di udara, Yi Di tiba-tiba meledak dengan raungan yang hebat. Insect Awaken adalah gerakan dari 24 istilah matahari Art of Sword yang diberikan oleh Yu Yu. Yi Di meluncurkan gerakan itu dan menciptakan guntur yang mengguncang bumi, meraung bersama dengan sambaran kilat cian. Kekuatan hidup yang sangat kuat turun langsung ke kepala Yi Ren. Kekuatan hidup ini benar-benar bertentangan dengan angin musim gugur meniup jangkrik Yi Ren. Dirangsang oleh gerakan Insect Awaken, adalah kekuatan hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup di dunia. Setelah guntur itu, kekuatan hidup dunia ditingkatkan, dan semua makhluk hidup tampaknya terbangun. Kekuatan luar biasa itu segera merobek niat Yi Ren, dan meledakkan 3.000 anak panah. Yi Ren melolong dengan suara bernada tinggi. Dia kehilangan keseimbangan, saat kepalanya berayun ke belakang. Panah, gigi serigala, yang bersinar terang tenggelam jauh ke tempat di antara alisnya. Sambaran petir berwarna cian telah mendesis di sekitar panah. Tubuh Yi Ren tidak rusak terlalu parah, tetapi jiwanya sudah dihancurkan oleh niat yang disampaikan oleh gerakan Insect Awaken. Menghadapi busur ilahi, panah yang kuat, dan seni panahan Yi Di yang luar biasa, tantangan Yi Ren seperti gelembung di permukaan air, hancur dengan sedikit sentuhan. Sumpah panah yang patah. Yi Di mengangkat busur berlari gunturnya tinggi-tinggi. 200.000 burung nasar bermata darah berhenti melayang. Di udara, sejumlah besar prajurit Yi Ren berlutut dengan satu lutut, dengan keras memanggil Yi Di, Tuan. Di antara 200.000 prajurit Yi Ren, sekitar 6.000 tidak berlutut. Sebaliknya, mereka mencabut pedang mereka dan memenggal kepala diri mereka dengan rapi. Darah memercik keluar, sementara para prajurit itu jatuh dari langit, ke dalam air. Tunggangan mereka berteriak sedih, terjun langsung turun dari langit, dan memecahkan tulang leher mereka di permukaan air. Orang-orang pemberani dan setia seperti itu benar-benar ada di antara para prajurit Yi Ren. 6.000 prajurit itu memenggal kepala diri mereka sendiri dan menumpahkan darah mereka ke dalam air. Darah mereka sangat panas, bahkan merebus air, dan menarik makhluk jenis air serakah yang tak terhitung jumlahnya yang senang melahap darah segar itu. Melihat mayat para prajurit pemberani yang mengambang di atas air, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menghela nafas ke arah langit. Kenapa para pejuang pemberani dan setia ini mengikuti Yi Ren, pria yang sembrono dan tidak mampu, sebagai pemimpin mereka? Sayang sekali, mereka layak dihormati, dan itu disesalkan. Ji Hao mengeluarkan raungan bergema ke arah langit, lalu melambaikan tangan kanannya,
melepaskan seberkas cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang segera membakar semua makhluk jenis air di permukaan air yang telah bertarung satu sama lain untuk mendapatkan darah para prajurit itu. Ji Hao memerintahkan prajuritnya untuk mengubur prajurit yang mati ini dengan baik. Kemudian, dia kembali ke markas, dan meraih Hao Tao untuk minum bersama. Yi Di telah menjadi saudara laki-laki Ji Hao di sekte tersebut. Adapun apa yang disebut misi mendeteksi situasi non-manusia saat ini, bahkan termasuk mencari tahu warna pakaian dalam sehari-hari dari 12 kaisar non-manusia, secara alami dilupakan, memudar seiring angin. Kecuali 6.000 prajurit yang memenggal kepala diri mereka sendiri, semua prajurit Yi Ren mengikuti jejak Yi Di. Ji Hao memperlakukan para prajurit ini secara setara, dan memberi mereka panah simbol mantra kelas super, juga meningkatkan jubah bulu mereka. Yi Di sekarang memiliki hampir 400.000 prajurit di bawah komandonya. Di antara para prajurit ini, bahkan yang terlemah pun adalah senior level Majus, dengan jubah pertahanan yang kuat, yang 90% sekuat jubah angsa, dan puluhan ribu panah simbol mantra kelas super. Setiap hari, Yi Di akan memimpin pasukan elit ini dan naik ke langit, melayang di udara seperti awan gelap untuk berlatih formasi pertempuran. Secara bertahap, Yi Di bisa memanipulasi kekuatan besar ini dengan bebas menggunakan lengannya sendiri. Waktu berlalu, kota besar di atas air terus bergerak ke utara perlahan. Selama perjalanan, beberapa makhluk jenis air yang berani dan konyol mengintip kota dari kejauhan, tetapi semuanya akhirnya ditembak menjadi ayak oleh pemanah gurun timur. Selain itu, tidak ada yang istimewa yang terjadi. Dipandu oleh Yi Di, tetua klan gurun timur mengunjungi Ji Hao satu demi satu. Biasanya, setelah percakapan yang ramah, para tetua ini semua akan berlutut, berjanji setia kepada Ji Hao. Mereka berjanji bahwa mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu Yi Di mencapai tahta negara 10 matahari. Sebagai imbalan atas ini, Ji Hao tidak membayar apa-apa selain menghabiskan sebagian dari kekuatan rohnya untuk menghasilkan sekumpulan panah simbol mantra untuk masing-masing klan gurun timur ini, dan meningkatkan jubah bulu prajurit mereka. Adapun bahan yang dibutuhkan, itu disediakan oleh klan gurun timur ini sendiri. Langit masih tertutup awan gelap, sementara hujan lebat terus-menerus. Karena awan gelap dan hujan, dunia tampak gelap. Jam pasir air perunggu berdiri di tengah kota air, dengan tetesan air menetes, satu demi satu. Jam pasir air ditandai dengan skala waktu. Meskipun siang hari sudah lama tidak ada, prajurit yang berpatroli di kota hanya perlu melirik jam pasir air untuk mengetahui bahwa itu tengah malam. Di samping kota air, sebuah area tiba-tiba naik dari permukaan air. Air jernih beterbangan perlahan, segera membentuk-bentuk manusia. Didorong oleh ombak, air berbentuk manusia ini melayang menuju kota air, semakin dekat dan dekat. Obor di tembok kota bersinar terang di atas air berbentuk manusia, namun anehnya, itu tidak memantulkan cahaya apapun. Kota kayu raksasa, Ji Hao, anak ini memang mampu. Suara serak datang dari air berbentuk manusia, tapi mengapa dia membawa kekuatan elit seperti itu ke utara? Mencegah invasi non-umat manusia. Hehe, siapa yang akan percaya itu? Dia tidak bisa menyerang gurun utara secara langsung, bukan? Tentara mana yang akan berbaris begitu lambat? Pasukan raksasa seperti itu, menuju ke gurun utara dengan kecepatan rendah, tanpa tumpukan makanan sebesar gunung. Mereka semua akan mati kelaparan dalam perjalanan. Sangat membingungkan, aku tidak mengerti, aku tidak mengerti. Air berbentuk manusia dengan gesit menggelinding, lalu mencapai di bawah tembok kota dalam sekejap. Itu bergetar sedikit, lalu berubah menjadi aliran kabut berair yang kabur, dan melayang ke tembok kota kayu. Layar sihir pelindung yang kuat dipasang di tembok kota, tetapi jelas, pria ini lebih kuat daripada siapapun yang mengatur layar ajaib. Tidak ada reaksi yang dibuat oleh layar ajaib berdasarkan dinding, dan siluet kabur yang terbentuk dari kabut berair sudah masuk ke kota melalui tembok. Tanpa mengeluarkan suara apapun, siluet itu dengan lapang melayang melintasi beberapa regu patroli saat dia tanpa tergesa-gesa mendekati tenda markas. Di menara pengawas di samping markas, Taisi berbaring di atap, matanya terbuka lebar, tertuju di kejauhan. Di matanya yang bingung, pasukan besar makhluk roh jenis air telah menuju ke selatan, ratusan mil jauhnya.
Matanya yang tidak fokus mendarat pada belut roh gemuk ratusan mil jauhnya. Belut besar ini panjangnya lebih dari 300 meter, dengan sisik perak yang berkilauan. Setiap kali memutar tubuhnya, daging lembut di bawah sisik peraknya yang berkilauan akan bergetar. Sungguh belut berdaging. Biarkan Feng Xing mengirisnya dan Yumu memasaknya menjadi sup, ditambahkan dengan racun kalajengking berekor 3 hati merah yang mereka tangkap kemarin. Pedas, segar, sangat lezat. Aku sudah meneteskan air liur. Gumam Taisi. Saat perutnya bergemuruh, Taisi perlahan mengulurkan tangannya ke arah belut raksasa yang jaraknya ratusan mil jauhnya. Dia mengulurkan tangannya sejauh setengah kaki, lalu gelombang riak udara tebal diaduk dari sekitar telapak tangannya dengan aneh. Dia bernapas dalam-dalam saat tangannya menyatu dengan udara perlahan, mencapai belut dengan cara yang tak terlukiskan dan ajaib. Tiba-tiba, seberkas cahaya pucat melintas di matanya yang bingung. Hampir secara naluriah, dia berbalik dan menatap siluet kabut berair yang kabur itu. Sepasang matanya itu berkilau dengan cahaya redup dan aneh. Sebuah invasi, musuh. Di mana Shaoxi? Taisi mengangkat kepalanya, tanpa sadar mencoba memanggil nama Shaoxi untuk menyuruhnya berurusan dengan penyusup. Feng Xing memberitahuku bahwa aku adalah kakak laki-laki, dan aku tidak bisa membiarkan adik perempuanku melakukan segalanya, karena itu terlalu memalukan sebagai seorang pria. Taisi merendahkan suaranya dan bergumam, aku kakak laki-laki, dan aku tidak bisa membiarkan adik perempuanku menangani segalanya. Mencondongkan kepalanya, Taisi tetap diam dan merenung sejenak, lalu mengangkat tangannya, melambaikan jarinya, dan mengeluarkan buku 7 panah kepala paku. Angin sepoi-sepoi bertiup dari belakang, sementara siluet besar muncul di belakangnya. Siluet ini sepertinya ada secara nyata, tetapi juga tampak seperti ilusi. Itu seperti bayangan di balik seluruh dunia. Di rongga mata pucat dan berlubang dari siluet ini, cahaya ilahi berkabut terkunci pada siluet kabut berair, bersama dengan aura kematian yang kuat. Membunuh. Taisi tidak berencana untuk mengajukan pertanyaan apapun. Dia bahkan tidak tahu tentang menangkap musuh hidup-hidup untuk pengakuan. Dia menemukan penyusup, dan di matanya, penyusup ini tidak diragukan lagi adalah musuh. Oleh karena itu, dia menggunakan senjatanya yang paling kuat untuk langkah pertama, dan melemparkan kutukan sihir yang paling mematikan. Siluet kabut berair yang kabur tiba-tiba meledak dengan teriakan, sementara kabut berair samar berubah menjadi merah darah. Suara hembusan datang dari kabut berair tanpa akhir, darah menyembur keluar darinya seperti hujan. Petik 2 tanda seru. Siapa yang berani menyelinap menyerang Tuan Agungmu? Suara siluet itu menjadi lemah dan tidak berdaya, terdengar bahkan sekarat. Tuanmu Taisi menyelinap menyerangmu. Taisi berdiri, dengan gemetar menunjuk ke siluet itu, dan berteriak. Itu adalah malam badai, dengan angin dingin bertiup. Taisi kurus mengenakan kemeja putih panjang, berdiri di menara pengawas. Angin bertiup dan berdesir ke mejanya. Dia tampak seperti hantu kurus yang muncul di dunia manusia, bersama dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Angin terlalu dingin. Taisi berdiri dengan keberanian besar, menunjuk ke siluet itu dan meledak dengan geraman yang hebat. Tapi tertiup angin, dia bergetar, dan kekuatannya yang seperti harimau langsung berubah seperti kucing yang mengeong. Dengan giginya saling bertabrakan, Taisi berjongkok di menara pengawas dan meringkuk tubuhnya, mengeluh tentang malam yang dingin ini. Ji Hao sedang duduk di tenda markas, dengan aliran udara hitam dan putih melayang dan melingkar di depannya, karena dia telah mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Taiji. Tiba-tiba, dia membuka matanya, melintas di udara dan memecahkan ruang, muncul tepat di samping Taisi. Melihat Taisi gemetar kedinginan, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kamu telah mengambil kulit naga lilin, dan kamu harus sangat kuat. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu lemah? Taisi tertawa hampa, menunjukkan putih matanya, lalu mengangkat buku 7 panah kepala kuku dan berkata, aktifkan terlalu cepat, kekuatan baliknya kuat. Ji Hao melirik buku itu dengan rumit, lalu berteriak keras dan mengirim cermin Taiji Universe dari kepalanya, melepaskan cahaya terang yang menerangi seluruh area. Cahaya terang menyapu pasukan jenis air yang bergerak ratusan mil jauhnya. Diam-diam, semua makhluk roh jenis air itu mulai terbakar. Api abu-abu putih yang sangat negatif membakar mereka menjadi untaian asap.
Aliran kekuatan yang sangat negatif yang tak terhitung jumlahnya meraung kembali ke Ji Hao. Ji Hao merentangkan tangannya dan menyerap semua kekuatan yang sangat negatif. Darah keosnya mencerna kekuatan negatif, mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan hidup positif murni, yang melonjak melalui lengannya. Ji Hao menamparkan bahu Taisi, membiarkan kekuatan positif murni membanjiri tubuhnya. Meridian atrofi di tubuh Taisi mengembang seketika. Kehangatan yang kuat melonjak di dalam tubuhnya, dan membuat tetesan besar keringat mengalir keluar dari kulitnya. Dia menegakkan tubuhnya, bahkan tubuhnya yang kurus mulai membengkak, yang membuatnya terlihat seperti pria berotot. Kakak ipar yang baik, lumayan. Taisi memegang tangannya di belakang tubuhnya, dengan bangga mengangguk pada Ji Hao dan berkata, tampar aku seperti ini setiap hari. Saya menyukainya, saya sangat menyukainya. Rasanya bahkan ribuan kali lebih baik daripada menjejali perutku. Ji Hao menyeringai palsu dan tetap diam. Mungkinkah dia merasa tidak baik? Semua darah roh milik puluhan ribu makhluk roh jenis air tingkat senior telah diubah menjadi sejumlah kecil kekuatan hidup ini dan disuntikkan ke dalam tubuhnya yang kurus. Dengan tamparan ini, Ji Hao bahkan bisa mengubah manusia biasa menjadi Raja Magus tingkat tinggi, tetapi untuk Taisi, dia melakukannya hanya untuk mengisi kembali energinya, yang dikonsumsi secara berlebihan karena mengaktifkan kutukan sihir. Mungkinkah Taisi tidak merasa baik? Siluet kabut berair telah memudar, dan hanya aliran kabut samar yang tersisa melayang di udara sekarang. Melihat Ji Hao dan Taiji tertawa satu sama lain seolah-olah tidak terjadi sama sekali, suara marah yang bengkok datang dari aliran kabut tipis. Markis Xiao Ji Hao, aku datang mengunjungimu dengan niat khusus untuk menyelamatkan hidupmu, namun kamu diam-diam menyerangku dengan kutukan berdarah. Untuk apa yang terjadi hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memiliki belas kasihan. Di menara pengawas yang berjarak puluhan mil jauhnya, hembusan angin kencang bertiup. Diam-diam, sosok ramping Feng Xing muncul, memegang busur panjang dengan panah simbol mantra 3 yang dipasang di tali. Mendengar aliran kabut air berbicara, Feng Xing melepaskan ketiga panah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 3 berkas cahaya yang menyilaukan melintas, dan kabut berair samar dihilangkan. Jeritan melengking kemudian bisa terdengar. Sementara itu, kekuatan roh yang samar-samar masuk akal dengan cepat menjangkau keluar dari kota air. Ji Hao membuka matanya yang tegak yang menyinari seluruh kota. Dia dengan jelas melihat jejak bergerak dari kekuatan roh yang sangat lemah. Sambil tertawa dingin, dia berkata, kamu datang tanpa undangan, sekarang kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Menurutmu apa tempat ini? Jembatan emas berubah menjadi aliran cahaya yang jernih dan naik ke langit. Ji Hao bergabung dengan cahaya dan melintas dengan cepat melintasi langit, mengejar jejak kekuatan roh itu. Dia mengulurkan tangannya, sepertinya menggenggam aliran kekuatan roh yang memudar itu. Cahaya merah, putih dan biru tiba-tiba meledak dari kekuatan roh yang lemah itu. Cahaya 3 warna berputar di sekitar kekuatan roh ini seperti kincir angin. Ji Hao menekan tangannya pada cahaya dan merasa ingin menekan balon besar. Dia mengerahkan kekuatannya melalui kelima jarinya, namun, cahayanya sangat elastis dan kuat. Dia gagal memahami kekuatan roh, dan sebaliknya, dia terpental kembali sejauh puluhan mil. Untaian kecil kekuatan roh tenggelam. Dilindungi oleh cahaya 3 warna, dengan cepat tenggelam jauh ke dalam air. Ji Hao mengaktifkan jembatan emas lagi, lalu mengikuti dari dekat ke dalam air. Saat menyelam hampir 1000 meter, seekor paus naga raksasa muncul di depan Ji Hao. Paus naga sepanjang hampir 3000 meter telah berubah layu seperti zombie. Darahnya dikeringkan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Melihat paus naga ini, yang tergeletak lemah di dasar air, Ji Hao tiba-tiba memikirkan darah di seluruh tanah, kembali ke kota air. Jelas, Taisi melukai siluet kabut berair yang mengganggu dengan kutukan sihir yang kuat. Karena hubungan antara kekuatan roh yang lemah dan paus naga ini juga mengalami kerusakan parah. Kekuatan kutukan sihir menguras darahnya dan menyebabkannya cedera yang mematikan. Kekuatan roh yang lemah mencapai kepala paus naga. Siluet samar terbang keluar dari kepala paus naga dan bergabung dengan kekuatan roh. Ji Hao segera mengamati siluet samar itu dengan kekuatan rohnya sendiri. Berhenti sejenak, dia tersenyum dingin dan berkata, ini juga klon roh.
Mengesankan, temanku, kamu memang kuat. Dengan hanya klon roh, kamu benar-benar dapat mengendalikan makhluk roh tingkat ilahi penyihir raksasa seperti itu. Diikuti oleh serangkaian suara gemerincing, air di belakang Ji Hao tiba-tiba terbelah. Dari situ, seorang pria yang mengenakan kemeja panjang berwarna cian, dan memegang lampu merah, putih dan biru, berjalan keluar dengan langkah besar. Tanpa menyapa, pria ini dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih leher Ji Hao saat dia mencoba melemparkannya ke lumpur di dasar air. Ji Hao memutar tubuhnya. Pria yang datang dari belakang tidak melemparkan sihir apapun. Sebaliknya, dia mencoba mengalahkan Ji Hao dengan kekuatan fisik murni. Oleh karena itu, Ji Hao berbalik dengan rapi dan jahat meluncurkan tendangan keras ke area selangkangan vital pria ini. Sementara itu, dia membengkokkan kelima jari tangan kanannya seperti cakar tajam dan dengan keras mengayunkan ke arah tangan pria itu. Tangan Ji Hao dan pria itu terkunci bersama, dan selanjutnya, mereka berdua mengerahkan kekuatan mereka. Setelah suara berdengung, dua kekuatan fisik yang sangat besar bentrok satu sama lain. Di bawah air, gelombang riak dikirim ke puluhan mil jauhnya. Setelah suara gemuruh, dua telapak tangan menabrak, dan mendorong air di sekitarnya, menciptakan zona vakum di dalam air luas. Pria yang diam-diam menyerang Ji Hao dari belakang meraung marah. Dia tidak berpikir bahwa Ji Hao akan menendangnya dengan cara yang begitu jahat. Dia secara paksa bergerak menyamping selama setengah inci, menghindari tendangan destruktif Ji Hao dan menyelamatkan bagian tubuh vitalnya. Tapi tetap saja, jari kaki Ji Hao masih menyapu tubuh bagian bawahnya, mendarat dengan keras di akar pahanya. Bunyi dentuman keras tercipta, saat pria berbaju cian itu ditendang terbang lebih dari 10 mil. Ji Hao memandang pria itu, tertawa dingin, dan berkata, "Wuziki, kamu pelacur tua. Kamu masih sangat muda, tapi bagaimana kamu bisa bertarung tanpa malu-malu?" Dikirim terbang oleh Ji Hao, Wuziki dengan marah melompat kembali setelah jatuh, menunjuk ke arah Ji Hao saat dia mengutuk. "Tidak tahu malu. Saya bisa menjadi lebih tidak tahu malu, ingin mencoba." Ji Hao terkekeh sambil dengan mudah mengarahkan jari telunjuk kanannya, diam-diam mengaktifkan kekuatan mantra dan dengan 9 kata rahasia. Di belakang Wuziki, lumpur tiba-tiba berubah bentuk dan berubah menjadi duri yang sangat tajam, miring menusuk pantat Wuziki. Wuziki merasakan rasa dingin yang hebat datang dari belakang. Sekali lagi, dia secara naluriah melangkah ke samping untuk satu kaki. Duri tajam itu tertutup duri tebal. Itu menyapu paha Wuziki dan menyeret selembar kain besar dari celananya. Melihat duri yang berkilauan dengan cahaya redup dan dingin, Wuziki memiliki keringat dingin yang mengalir dari dahinya dalam sungai. "Markis Hao Ji Hao, kalian orang-orang Gurun Selatan adalah prajurit yang paling berani dan paling lugas. Tapi kamu orang aneh yang jahat dan tidak bermoral, bagaimana kamu bisa menjadi salah satu dari mereka?" Wuziki menatap lurus ke arah Ji Hao. Dia bisa bersumpah dengan hidupnya bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun, bertemu dengan prajurit pemberani yang tak terhitung jumlahnya dari Gurun Selatan, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang tidak tahu malu dan sejahat Ji Hao. "Kamu belum hidup cukup lama." Ji Hao menjatuhkan tangannya, mendekati Wuziki dengan langkah besar, dan berkata dengan senyum tipis, "Hiduplah selama ribuan tahun lagi, dan saya jamin Anda akan bertemu banyak anak muda persis seperti saya." "Ingin bertaruh?" Wuziki menunjukkan bagian putih matanya, meletakkan lampu 3 warna di kepalanya, dan membebaskan tangannya, mengayunkannya dengan keras. Sambil menggertakkan giginya, dia memelototi Ji Hao, mencibir dan berkata, "Aku datang mengunjungimu untuk beberapa urusan serius, tetapi karena kamu telah bertindak sangat tidak ramah, aku akan mengalahkanmu sebelum kita menuju ke bisnis." Ji Hao sedikit berhenti. Wuziki diam-diam mengirim klon rohnya ke kota air. Apakah dia benar-benar melakukannya untuk bisnis yang serius? Apakah dia berbicara omong kosong, atau apakah dia benar-benar memiliki sesuatu yang serius untuk dibicarakan dengan Ji Hao? Sebelum Ji Hao mengetahui hal ini, Wuziki sudah meraung, menerkam Ji Hao bersama dengan angin kencang yang ganas. Namun, dia tidak melemparkan sihir apapun, dan sebaliknya, bergegas dengan kekuatan fisik murni, lalu melemparkan pukulan keras ke arah kepala Ji Hao. Wuziki adalah kera air yang kuat, salah satu makhluk pertama di dunia ini.
Dia secepat sambaran petir, dan bahkan Ji Hao tidak berhasil melihat gerakannya dengan jelas. Ji Hao tidak melihat apa-apa selain seberkas cahaya yang melintas di matanya, sebelum pukulan keras itu muncul di wajahnya. Bang! Jubah Taiji melepaskan gelombang cahaya jernih seperti air, menyebar dan mengelilingi Ji Hao seperti teratai raksasa. Tinju Wuziki meninju cahaya. Kekuatan kekerasan yang disampaikan oleh tinjunya dilemahkan oleh lapisan cahaya jernih sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, pukulan keras ini menjadi sama sekali tidak efektif ketika tinju Wuziki masih berjarak 3 inci dari wajah Ji Hao. Wuziki mundur beberapa langkah karena terkejut. Dengan setiap langkah, dia melakukan perjalanan 7 hingga 8 mil mundur, dan dalam sekejap mata, dia menjauh sejauh puluhan mil. Dengan marah, dia melihat jubah Taiji Ji Hao yang bersinar dan berteriak, "Ji Hao, apakah kamu bahkan laki-laki? Anda menangkis diri Anda dengan jubah jelek. Tidak bisakah kamu melawanku dengan sopan seperti pria sungguhan?" Melihat Wuziki melompat marah, Ji Hao merasakan niat kuat untuk bertarung darinya. Yang mengejutkan Ji Hao adalah bahwa apa yang dia rasakan dari Wuziki adalah niat murni untuk bertarung, tanpa aura pembunuhan. Tetap diam beberapa saat, Ji Hao melambaikan tangannya, dan mengirim jubah Taiji ke tubuhnya. Tanpa diaktifkan oleh kekuatan roh Ji Hao, jubah itu tidak akan muncul lagi, kecuali Ji Hao menderita serangan mematikan. Tidak mengenakan apa-apa selain jaket ketat tanpa lengan kulit naga dan celana, Ji Hao memutar tubuhnya, menggerakkan persendian, lalu memutar jarinya ke arah Wuziki dan berkata, "Ayo, monyet tua, biarkan aku menendangmu." "Hehe, apakah kamu ingat bagaimana aku memukulimu saat itu di balai kota?" Wajah Wuziki tiba-tiba menjadi sangat gelap. Dia membuka rahangnya dan meraung dengan gemuruh. Beberapa gading besar keluar dari mulutnya. Menunjuk ke arah Ji Hao, dia tertawa marah dan menggeram, "Orang yang kamu kalahkan saat itu hanyalah tiruanku. Dia bahkan tidak sekuat saya. Apakah kamu sangat bangga akan itu?" Meraung dengan gila, Wuziki langsung meraih Ji Hao dengan satu langkah. Lengannya merobek ruang, menghantam ke arah Ji Hao bersama dengan serangkaian suara letupan yang mengerikan. Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan menjulurkan matanya. Tanpa melemparkan sihir apapun, bahkan tanpa melakukan gerakan pembukaan langit, membelah bumi, segalanya tumbuh, dan segala sesuatu binasa, yang diajarkan oleh pria misterius itu, dia melancarkan serangan balik kekerasannya dengan kekuatan fisik murni. Sama seperti Wuziki, dia bertarung dengan kekerasan murni, tanpa keterampilan apapun. Tinju saling bertabrakan, menghasilkan ledakan yang menghancurkan gunung. Tinju dan wajah berdebar-debar, saat otot dan tulangnya retak keras. Tinju mengenai dada, menyebabkan drum teredam. Dari dada Ji Hao dan Wuziki, suara retak tulang bisa terdengar. Organ dalam mereka telah bergetar hebat, mereka berdua mengertakkan gigi dan menutup mulut mereka dengan erat. Jika tidak, mereka akan muntah darah. Dalam 1 detik, lebih dari 10.000 pukulan berat telah diluncurkan. Wajah Ji Hao dan Wuziki telah bengkak, kepala mereka tampak seperti semangka yang pecah, yang telah menderita ribuan serangan keras, terlihat benar-benar tidak bugar. Namun, keduanya memiliki darah roh yang kuat. Saat kekuatan hidup yang berkembang pesat melonjak di dalam tubuh mereka, semua luka mereka pulih dalam sekejap mata. Wajah mereka kembali normal, tetapi di detik berikutnya, mereka dipukuli menjadi semangka pecah sekali lagi. Tiba-tiba, Ji Hao melompat ke langit dan meluncurkan tendangan cepat lagi ke area selangkangan Wuziki, bahkan memulai angin puyuh dalam prosesnya. Wuziki bangkit juga dan menendang kembali dengan keras, menimbulkan angin kencang yang kuat. Serangkaian suara letupan yang bertahan lama disebabkan saat kakinya terbentur dengan cara yang tak terbendung. Dalam sekejap mata, ribuan serangan destruktif dipertukarkan. Tulang kaki mereka patah dan pulih, berulang kali. Wuziki menyeringai tiba-tiba. Sepasang lengannya berubah menjadi sangat lembut, dan menghindari gelombang pukulan besar yang diluncurkan oleh Ji Hao seperti 2 ular gesit, lalu dengan mudah melingkari leher Ji Hao dan diseret dengan keras. Ji Hao mendengar tulang lehernya sendiri retak. Dia tidak bisa melihat lagi. Secara naluriah, dia memegang tangannya seperti pedang dan meninggalkan 2 busur indah di udara, dengan gerakan pembukaan langit. Tangannya seperti sepasang pisau tajam, dengan cepat meretas dada Wuziki. Semudah memotong sepotong tahu,
tangan Ji Hao memotong dada Wu Ziki yang patah, dan keluar dari punggung Wu Ziki. Sambil muntah darah, Ji Hao melangkah mundur dengan cepat. Dia membenamkan kepalanya di pelukannya, buru-buru meluruskan tulang lehernya yang patah. Wu Ziki juga muntah darah, dan mundur dengan cepat. Dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan beberapa daun yang bercahaya indah dan melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu mengunyah dan menelannya. Setelah itu, luka di dadanya mulai sembuh perlahan. Dengan kekuatan fisik murni, Ji Hao dan Wu Ziki bertarung dalam pertempuran ini dengan hasil imbang. Bersambung.